kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu sifat biologis tanah. Terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Amin Agustiwan Siregar. Saya Ahmad Badrimona. Saya Rosalina. Saya Wanda Aritona. Saya Aditya Nelson Purbatua. Dan teman kami satu lagi yang memvideokan bernama Dion Nantoyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sifat biologi tanah. Menurut sumber yang kami baca, sifat biologi tanah adalah sebuah studi yang mempelajari tentang tanah dan di dalamnya terdapat mikroba ataupun fauna beserta ekologinya. Fauna tanah, biota tanah, dan edaform adalah istilah yang biasa digunakan untuk organisme yang biasa menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam tanah. Fauna tanah mencakup cacing tanah, nematoda, fungi, bakteri, dan arthropoda. Komposisi tanah, komposisi materi organik oleh organisme sangatlah berpengaruh besar terhadap kesuburan tanah dan struktur tanah, sehingga biologi tanah dapat menentukan karakteristik terhadap tanah. Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila fauna tanah yang telah mati dan komposisi terhadap tanah akan menjadi sumber unsur hara untuk tanah tersebut, maka tanah tersebut akan memiliki tingkat kesuburan yang jauh lebih tinggi. Sebagian besar keanekaragaman hayati yang berupa organisme mikro yang berada di dekat atau di dalam permukaan tanah. Setidaknya dari eukariotik animalia hingga prokariotik menghuni ekologi tanah. Peranan biologi tanah terhadap pertumbuhan tanaman dapat berlangsung dalam membantu meningkatkan ketersediaan hara, mencegah kehilangan hara, dan memperbaiki sifat fisik tanah, serta sebagai agen pengendali hama penyakit. Namun juga dapat menjadi pengganggu tanaman sebagai hama atau penyakit tanaman. Dilihat dari sifat biologisnya, dalam tanah subur yang terdapat adanya aktivitas mikroorganisme atau mikroorganisme yang sangat berperan penting dalam pembentukan kesuburan tanah. Mikroorganisme akan membantu proses perombakan atau dekomposisi bahan organik menjadi humus yang baik untuk tumbuh kembang tanaman. Selain itu, banyaknya aktivitas mikroorganisme mampu menghasilkan CO2 dan membantu aerasi tanah sehingga dapat membantu proses fotosintesis dari tanaman yang tumbuh di atasnya. Maka dari itu, tanah dapat dikatakan subur apabila di dalamnya terdapat mikroorganisme baik yang membantu menyuburkan tanah. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang siklus ekologi tanah, yang mana di sekitaran pohon sawit ini kan banyak pohon tanaman lain. Nah, jadi tanaman lain itu menghasilkan ranting, dedaunan yang jatuh dan berguguran di sekitarnya. Dan seiring berjalannya waktu, dedaunan yang jatuh ini bisa menjadi pupuk komposit yang cukup bagus untuk tanaman sawit ini karena dia mengandung cukup banyak unsur hara dan bagus untuk perkembangan dari pohon ini tersebut. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami jelaskan, dan pada penjelasan kali ini kami dapat menyimpulkan bahwasannya Kesimpulannya adalah sifat biologi tanah adalah menentukan tingkat kesuburan tanah dan tekstur tanah yang dipengaruhi oleh fauna tanah dan biota tanah. Fauna tanah dapat membusuk, itulah yang menjadi unsur hara untuk tekstur tanah dan kesuburan tanah. Sekian dan terima kasih. dan mikrobiologi yang terdapat dalam tanah lainnya. Jadi kami rasa sudah cukup. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.